main bola main di rocker. Oke, balik lagi di acara analog, analitik dialog. Hari ini saya bareng Haji Rocker. Salam kenal, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji Rocker ini dikenal birokrat anti mainstream. Pak Haji, Haji Asep Mulya Hidayat atau Haji Rocker. Sejarahnya dipanggil Haji Rocker dari gimana, Pak? Gimana ya? Ya lewat media sosial aja. Ya ada yang teman-teman yang nyebut kaji ya. Terus kebetulan saya suka musik rock gitu. Ya rock, metal dan Dengan sendirinya tercipta ya, Haji Rocker. ya Haji Rocker, Jirok kan macam-macam lah. Banyak sih panggilan sih banyak, tapi kayaknya waktu itu zaman pas Jokowi rame sebagai rocker itu ya, presiden ya. Jadi ada buku apa sih Jokowi rocker ya apa sih? Ya itu rame nih Haji Rocker ya. Tapi emang suka rocker? Bukan suka rocker, suka rocknya. Suka rocknya. Kalau saya suka rockerwati. Rocker. Oke, bicara birokrat anti mainstream sebenarnya apa sih, Pak? Gimana ya? Ya pokoknya intinya yang tidak selalu iya Pak, yes man. Yes man aja nggak begitu. Bukan ASB ya, asal Bapak senang atau Ya, gimana? 1000 senang bukan seperti itu. Jadi ya makin kesini sini kan ya, banyak yang terkesan bahwa jadi birokrat itu krimis gitu kan, kumis baplang, rambut rapi, terus atribut banyak gitu. Yeah. Jadi orang dulu tuh kalau lihat orang pakai seragam, tampang begitu tuh takut gitu kan, bahkan segan. Tapi sampai ke sini kan orang justru malah takut melihat seperti itu, malah malas gitu. Birokrat lah. Yang saya tahu Pak Haji sering ke kantor pakai jersey. Dulu, karena saya dulu jualan. Oh gitu. Jadi pas era tahun 2008, 2009 gitu kan rame tuh jersey impor Thailand tuh. Nah, kemudian ada akses, ya itulah. Suka jualan berarti ya? Jualan, ditaruh di belakang mobil, suka ada Nah, jualan. Birokrat anti mainstream sejak kapan sih, Pak? Sebenarnya bukan diterapkan, maksudnya Bapak memulai ada pemikiran seperti itu mulai kapan? Ya sudah lama. Tapi saya sebenarnya ingat sahabat saya juga sih. Sahabat saya waktu itu ada sahabat saya, mudah-mudahan nanti nonton, Nevi namanya. Nevi. Dia ketua KNP Lebak. Oh gitu. Nah, saya dulu ketua KNP Pandeglang. Iya. Jadi dia waktu itu rambutnya mohak tuh. Mohak, terus dia cerita, lu kan dosen ngapain rambut lu begini gitu. Berawal dari kayak gitu. Ya gitu, terus abis itu saya mohak juga tuh rambutnya tuh. Ikutan Mohak. Jadi intinya sih agar masyarakat tidak apatis terhadap birokrat. Sekarang kan sebenarnya intinya kan birokrat itu kan melayani, pamong, melayani. Ya kalau misalnya kitanya membatasi jarak dengan pakaian atau dengan sikap atau dengan performa yang kurang pas dengan era sekarang yang masih meja, masyarakat bagaimana bisa menyapa kita gitu. Justru kita sekarang harus bisa menyesuaikan dengan ya kondisi masyarakat. Orang sekarang itu agak takut mau ketemu sama orang-orang birokrat sebenarnya. Karena takut, jangan malas kali. Iya makanya, jadi dengan adanya birokrat anti mainstream yang digembor-gemborkan oleh Pak Haji Asep, menurut saya itu baik sih. Dan semoga bisa dicontoh gitu, terutama di Cilegon ya. Cilegon Serang lah. Cilegon Serang lah. Oh ya, untuk birokrat anti mainstream beresiko nggak sih Pak di kantor? Ya harusnya beresiko. Ya kalau lihat biodata saya di Facebook tuh, jabatan saya. Jadi ya memang kita harus bisa menjadi menjadi beda lah. Ya seperti kata Bapak Jokowi kemarin kan, ini zaman extraordinary nih. Kita bertindaknya pun harus extraordinary. Jadi jangan nurut, diem aja, nunggu diperintah aja, enggak kan? Kita harus kreatif sekarang. Apalagi di era sekarangnya ya, era milenial, generasi Z ke depan kan nanti. Ya kalau kitanya masih kamu ya susah. Jadi bagaimana kita ya ikut mereka main games, tahu sukanya mereka, karena mereka lah yang nanti akan menjadi pemimpin masa depan. Untuk sekarang Bapak di mana Pak? Di Istana? Oh saya balik lagi di Istana. Balik lagi ke Istana. Nah, dengan pindah-pindahnya posisi Bapak itu apakah ada faktor
birokrat anti mainstream itu Pak? Karena Bapak kadang suka pakai jersey. Enggak sih, kalau hal seperti itu sih kan ada saya juga punya batas gitu. Oh gitu ya. Pakai jersey kan saya kalau pas waktu biasanya hari Jumat atau olahraga saya pakai jersey gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi tidak pas rapat saya pakai jersey, tidak. Tidak melulu, ada momen-momennya dan ya biasalah orang-orang yang kolot-kolot atau yang biasa yang mainstream gitu kan ngelihat yang lain kan kayaknya, wih apa nih yang beda itu kayaknya sesuatu yang aneh, kurang bagus, aneh gitu ya. Padahal dia suka bola juga, suka nonton. Ya, tapi nggak pernah ditegur. Ya yang pernah ditegur rambut aja. Ditegur waktu gondrong. Iya, waktu bohak waktu itu. Saya ada fotonya nanti itu di gitu. Facebook. Cuman itu pun bukan dari pimpinan, tapi dari kolega lah, teman di luar itu. Waktu itu KPU apa Bawaslu ya. Ji, kayaknya tuh rambut tuh, nanti kan pejabat sebenarnya. Berarti dipindah-pindah selama ini bukan karena itu kan? Bukan. Yeah. Bukan, tapi saya lihat kalau dipindah-pindah ya mungkin ya nggak tahu juga ya, tapi yang pasti bukan karena masalah fisik, masalah rambut, tapi masalah ini. Oh, siap. Untuk jabatan yang pernah dijabat apa aja sih Pak, kalau boleh tahu di provinsi? Provinsi saya pertama kali promosi itu 2005. Itu pun ya, pokoknya saya seperti unwanted born child. Jadi setiap dipelantikan tuh saya selalu tidak masuk nominasi, tapi saya dilantik. Itu ceritanya. Jadi saya ingat banget tuh, ya pokoknya saya alhamdulillah dilantik lah. Tapi waktu itu bos saya bilang, wah bapak yang usulin tuh. Padahal saya pergi sama orang yang ngetiknya. Yang dia bilang, nama kamu nggak ada, kok saya Tiba-tiba dilantik. Ya itu kan cara lain lah. Jadi saya dari situ berpikir bahwa semua cara tuh banyak sebetulnya. Kita jangan terlalu terpaku di kantor. Itu dari situ saya mulai sering lah. Jadi yang nggak usah terlalu kaku lah, intinya seperti itu. Ya itu waktu itu Kasubag di Balai, saya di BPSB. Kemudian yang 8 bulan saya jadi kasih Keswan obat dan Kesmafet. Oh sempat ya? Sempat seru itu. Di situ saya kebuka tentang masalah peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat peternak. 2 tahun kemudian saya jadi kasih sarana prasarana peternakan. Setahun kemudian saya jadi kasih 2009 saya jadi kasih sayuran obat dan tanaman hias. Jadi waktu itu saya alhamdulillah dipercaya jadi PO-nya Pekan Flori dan Flora Nasional. Oh nasional. 2010 tuh. 2010 saya masih di situ. Alhamdulillah 2011 tuh biasa ada hiruk pikuk pilkada, bla 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 ya, singkat cerita pokoknya dipindah. Nggak dipindah waktu itu. Ya orang melihat kelakuan saya yang nggak bisa diatur kali ya, atau anti mainstream lah gitu ya. Oh terlalu dekat sama? Nggak juga, bukan. Jadi pokoknya saya selalu kritis gitu. Padahal kritisnya ya wajar lah. Standar lah gitu. Orang tuh udah menyangka saya bakal nonjok, tapi alhamdulillah malah saya promosi. Itu unwanted born child. Saya promosi waktu itu. Orang kaget saya promosi ke S3 jadi kepala bidang peternakan. Itu 2012 awal. Nah 2012 awal sampai 2014 tengah itu jadi kabin horti. Kemudian 2016 saya jadi kepala balai tahura tuh, Adi yang di sana tuh. Nah itu udah tanda-tanda tuh, soalnya mau perhelatan lagi. Oh gitu. Tahura berapa tahun? Tiap 5 tahun. Tahura hanya 7 bulan. 7 bulan ya? 7 bulan. Padahal kan waktu itu maju Pak Tahura. Ya kata Adi. Kata dia maju, kata saya juga oh iya sih. Tapi kata orang-orang kan, kok kenapa begini? Di situ saya belajar ketika saya masuk instansi lain, ya, khususnya kehutanan. Wah ini malah saya lihat lebih feodal ini. Jadi ketika saya melakukan hal-hal yang menurut saya ini harus dijaga gitu kan, atau lebih optimal, ya mereka mungkin merasa keganggu atau gimana. Saya 7 bulan dipindahin, terlepas ada politik atau gimana, saya sama teman-teman saya tuh noni bisa naik. Jadi itu 7 bulan, setelah saya 3 bulan, habis itu 3 bulan saya pindah lagi ke pemadam kebakaran. Iya. Pemadam kebakaran, orang sih aneh ya. Saya waktu itu posisi ketua himpunan alumni IPB di Provinsi Banten, yang core-nya pertanian. Sampai hari ini belum. Nah, kemarin tuh udah musda enggak. Terus pada Desember Januarinya tuh hanya 3 bulan saya dipindahkan ke pemadam kebakaran. Itu bidang baru, saya pindah ke situ. Nah itu, jadi saya 3 bulan itu, setahun itu 3 kali dipindahkan. Setahun 3 kali dipindahkan. Nah, alhamdulillah pas di pemadam kebakaran, saya kerja di Perserang. Oh iya. Jadi Pak Jiroker ini pernah menjabat sebagai manajer Perserang ya? Iya.
Jadi waktu itu saya buktiin nih, walaupun gue tidak pelempar gitu kan, kasarnya kan. Lu kira lu bikin gue mati, gue malah lebih Justru lebih hidup. udah lebih hidup. Motivasi. Iya, itu motivasi seperti itu. Dan alhamdulillah setelah dari pemadam kebakaran itu, saya pindah lagi balik ke sekretaris dinas pertanian. Iya. Alhamdulillah teman-teman bilang welcome back. Ya seperti itulah pokoknya, tapi perjalanan dinikmati. Malah saya beruntung bisa lewati semua itu. Jadi banyak pengalaman kan? Wah, jadi memberi wawasan lebih luas. Perseram sampai sekarang masih? Persera ya masih, tapi nggak aktif. Kenapa ketawa? Karena liganya atau manajemennya? Overall sih manajemen. Manajemennya? Ya. Ini menurut saya terjadi ke semua lah, sangat disayangkan sekali. Di Banten? Di Banten, dan mungkin tidak juga banyak. Iya. Kalau di Banten Persita oke. Oh iya. Awal. Iya benar. Iya, jadi bukan alasan ya? Iya. Sayang aja gitu. Tapi udah nggak menjabatkan berarti? Iya. Udah. Dulu pun saya bukan karena pengen dijabat, karena hanya saya nolongin teman aja. Oh gitu. Iya kan, kasarnya Adi datang ke saya gitu kan. Minta tolong. Gaji ini gimana nih gitu ya. Kenapa gitu? Ih, gua nggak mau gua bentar dulu, gua bilang nunggu. Waktu itu 2017 ya, saya nunggu MK dulu waktu itu. Kalau udah menang baru kata saya. Tapi ini kompetisi udah ini. Udah ya? Ingat tuh waktu itu tuh, emang pertama lawan CU. Oh iya. Pertama langsung lawan CU ya? Lawan CU waktu ya singkat cerita pokoknya kayak gara-gara saya bilang gini sih tuh. Emang perlu berapa sih? Nah itu udah perlu berapa itu? Perlu berapa? Perlu berapa gitu kan? Akhirnya ya kejebur lah dan dijalani ya itu suatu pengalaman yang menurut saya sangat fucking awesome, damn fucking crazy, fucking macam-macam lah pokoknya seru pokoknya. Tapi seru dunia sepak bola kan? Seru. Dunia supporter Bapak tahu lah ya? Ya tahu ya, saya justru yang ngajak saya ke Persela itu ya ketua supporter. Oh gitu ya? Bukan manajemen. Jadi ya kayak teman tadi, teman. Minta tolong gitu ya? Ya bahasanya sih bukan minta tolong ya, bahasanya ya ayo gaji saya. Waktu itu saya mikir sih emang iya ya, ini klub dari tahun 58. Iya. Ini senior orang-orang pendahulu kita ini darah air mata nih sampai kita nikmatin sekarang ini gitu. Kok kita nggak peduli sih gitu? Saya menyampingkan saya orang mana ya. Iya. Tapi saya melihat ini, kalau saya berbuat sesuatu, ya insya Allah juga mungkin ada balasannya gitu aja. Bukan balasan materi itu apa, tapi ya ini harus dijaga loh. Perserangan. Di mana apa loh? Hal yang paling seru Pak selama menjabat Persera? Apa ya? Hal yang baik apa buruk? Yang paling seru bagi saya menang betul lawan Cilegon 1-0. Oh gitu ya? Golnya si Dewi itu kan pertaruhan bagi saya itu. Oh gitu? Oh iya dong. Debut gue manajer baru. Pokoknya ya kita amati lah setiap pergantian musim atau pergantian apapun pasti ada pemain baru, manajer baru dan itu dinantikan. Kalau debutnya menang kan dan menang waktu itu. Saya sempat ya anekdot ke Kak Iman tuh. Main bola main di locker. Dia jawab apa? Dia seriwai. Waktu itu kan di Maulana Yusuf pada nonton semua ya. Dulu Pak Haji Iman juga masih semangat-semangat. Itu senior saya. Untuk sekilas tentang Haji Rocker Foundation Pak. Haji Rocker Foundation baru ya, tapi itu asalnya dari anak-anak juga teman-teman gitu. Jadi kan karena anti mainstream, terus kita banyak kegiatan, banyak gerakan. Kadang ada yang suka, kadang ada yang enggak, kadang yang ngomongin, kadang ada yang ini gitu kan. Suka kesel gitu kan, anak-anak itu kan. Kenapa sih Kak Haji? Udah sekalian aja pakai nama Haji Rocker Foundation yang munculin nama Kak Haji katanya. Oh gitu. Dulu juga pas persiaran tuh awal-awal kan belum ada sponsor. Dia bilang, ayo Haji, perusahaan Kak Haji kan ada keluarga, masukin di situ. Nggak usah lah kan kita bantu. Tapi pikir-pikir ya harus dimunculin sebagai simbol kepercayaan atau sponsor kita. Yang muncul lah jersey yang pertama kali itu. Pertama di perjalanan itu ya. Ada nama perusahaan Padiran Raya itu. Ya itu pun kayak gitu. Daripada diomongin terus di itu udah sekalian aja munculin namanya, nama Pak Haji langsung katanya gitu.
Soalnya kita badan usahanya tuh namanya Banten Muda Modern lah gitu. Nah, tapi nama marketnya Haji Rocker Foundation. Sok-sokan aja. Sosokan ya belanya. Untuk yang dinaungi Haji Rocker Foundation ada komunitas. Ya, kita nggak naungin ya, tapi kita merangkul, membuka sok atuh ya pemuda-pemuda yang punya community, komunitas gitu. Sok aja, ayo kita kolaps. Bareng-bareng. Kolaps bukan, dan kita bukan berarti Haji Rocker Foundation yayasan duitnya banyak gitu. Misalnya, semua minta sumbangan di situ, sempat juga kemarin juga ada tuh. Disangka kita banyak uang, bukan ya. Kita sih tujuannya mengajak ya. Ya mengajak aja, intinya kita kolaps ya, kita sensitif juga terhadap keadaan bahwa ada orang-orang yang harus kita ajak bekerja sama, nggak bisa sendiri, hayu gitu. Mau apa? E-sport, sepeda, ya, apa lagi lagi ya? Sepak bola, kemarin kita buat tuh, mau apa lagi? Art, apalah, bebas lah, bebas. Ayo. Yang penting kita gerak kan. Ayo, gerak semua dan kolaps ya. Sekarang tuh zamannya kolaborasi dan partisipasi. Lu sendiri berat, ini udah jomblo sendiri. Motivasi untuk anak-anak di Banten, Pak. Di Banten, jadi saya ingin mengajak tuh ya, saya juga suka sedih gitu ya, kalau misalnya masih banyak orang luar atau bahkan orang Banten sendiri masih menganggap Banten mah hese, berat di orang Banten mah kieu, pesimis ya. Banten mah tutup boba tuh di kredit itu merah tuh merah. Atau pokoknya Banten tuh kesannya dark, gelap, and dirt, kotor. Toh sebetulnya masih, dan banyak, gak semua begitu gitu loh. Semua daerah pun iya, semua tuh masih sama gitu. Cuma kan yang harus melawan tuh siapa? Ya kita lah sama-sama. Jadi ya kepada generasi muda sih saya berharap ya jangan patah semangat. Ayo coba jalanin. Ya, gak usah, kalau ada hambatan tuh jangan mundur. Jalan terus, just do it. Lakukanlah, jangan takut. Sing penting yakin. Nah, itu ya. Sing penting yakin. Iya. Saya masih ingat itu. Iya, dan kalau misalnya ada kesulitan atau tinggal mau ngaji rocker. Ngobrol doang. Daripada dipendam jadi jerawat ya, ngobrol tuh. Tapi nggak mungkin berubah jadi Haji Rocker Finance kan? Kalau Haji Rocker Finance mah ya, saya punya impian sih dulu sih. Kenapa saya yakin dengan sikap saya gitu? Karena dulu orang tua saya bilang, yang emas mah nanti juga ditemuin. Terus kalau lu susah terus ya, kalau jadi jembatan lu pasti ya emang jembatan mah diinjek ya, bikin orang lain. Jadi ya someday atau pasti ada. Bicara orang tua, kalau sering saya lihat updatean Bapak, salah satu orang tua Bapak salah satu pendiri provinsi. Ya gitulah. Bisa diceritain sedikit? Ya gitu aja, ikut aktif lah dulu lah. Iya ikut aktif lah. Itu terus terang aja yang saya jaga tuh legacy itu. Bahkan kalau boleh saya jujur nih Kak, harus Cilegon, kenapa saya sering banyak kasarnya mau gitu ya, mungkin di sosial atau di membantu apa gitu. Karena saya ingin perjuangan itu, dan orang tua kita meninggal, apa yang diingat? Ya, semua orang bilang lu hancur, lu saya bokap lu udah nggak ada katanya. Tapi kalau kita terus berkarya, berbuat, meneruskan perjuangan ya. Oke, bicara orang tua, saya sering melihat Bapak posting, kalau nggak salah satu orang tua Bapak adalah salah satu pendiri Provinsi Banten. Ya gitu kali. Haji Ajat ya. Haji Ajat, bisa diceritain sedikit? Ya gitu aja. Pokoknya dulu saya pas SMA atau lulus kuliah deh. Lulus kuliah. 99 waktu itu. Pak ngapain sih? Cuman sibuk-sibuk bikin provinsi Banten gitu. Kita kan udah enak. Waktu krisis waktu itu kita malah bangun hotel waktu itu. Tapi orang tua saya bilang ya, lu bukan anak cucu lah. Di mana kayak cerita gitu. Anak cucu semua ya seperti itu. Perjuangannya yang mau diterusin sama Bapak? Ya perjuangannya semangat itu, membela ya, mudah-mudahan ya. Dan terus ya bapak saya suka kalau ada di sekitar yang agak sedikit ya kesannya tertindas atau apa, bapak saya refleks aja tuh. Cuman anak gak turun ke anak yang
Tapi semangat itu harus terus ada. Ada dong. Ada. Turun ke anak-anaknya. Harus kita harus bantu, kita harus bisa menjadi yang membantu lah, pokoknya jangan Maksudnya ya, orang tua dulu dengan semangatnya mau membangun provinsi ini, ya kita tugasnya sekarang ya melanjutkan. Dia melanjutkan ya. Ya jangan sampai ya merusak cita-cita mereka. Ya, siap. Oke, gitu aja mungkin di acara analitik dialog bersama Haji Rocker. Selamat. Makasih Pak. Oke. Oke, bicara Perserang Pak. Pasti banyak dong pengalaman jadi manajer Perserang. Wah, seru banget. Seru banget, terutama dalam dunia sepak bola Indonesia ya. Ya. Karena kan Bapak mengalami dong lawan manapun. Ya. Apa yang paling seru Pak? Ceritain. Yang paling seru ya saya itu waktu itu memang lari dari supporter ya, dari teman-teman supporter masuk manajemen. Ya bagaimana kita tuh dulu tuh meng-create event. Jadi setiap pertandingan itu ya anak-anak Barsing itu mereka yang ngejalanin, jual tiket, Gitu. iya, nyiapin peralatan meeting, itu ini yang untuk eventnya ya. Oh, untuk eventnya. Maksudnya untuk pertandingannya, matchnya. Nah, di sisi lain ada yang siapin koreo atau apa kayak gitu, bahkan menyiapkan bagaimana izin. Itu seru. Kemudian kalau kita lagi menang lebih seru lagi. Menang alami kan? Menang alami dong. Karena waktu itu kalau menang alami ya maksudnya ya alami lah. Alami. Tapi ada pengalaman ditawarin sama mafia. Gak tau ya, gak tau dia mafia atau bukan, tapi ya ada aja. Gimana? Aja. Ya saya sih mendingan ngasih duit pemain. Mending ngasih uang pemain. Iya, ketimbang pemain ngasih- kita. Iya. Saya sih suka nggak terlalu mengabaikan benar apa tidak itu. Ya, tapi saya mendingan ngasih duit pemain. Lumayan yang benar, ntar gua kasih bonus lebih gede lah kayak gitu kayak gitu. Iya. Suka duka pemain yang pernah Bapak alami, yang Bapak lihat langsung gitu kan? Ya itu, ya pemain kan mereka jadi profesi ya, profesi dia ingin mendapatkan penghasilan dari situ. Ya teman-teman tuh, saya mereka suka teman-teman. Jadi ya mereka untuk menghidupi keluarga mereka. Jadi Cari nafkah lah ya. Cari nafkah lah, ada yang yatim, gitu. Jadi bagi saya tuh mereka justru pejuang. Jadi ya mereka harus dihargai. Tapi di Perserang sendiri untuk pemain dia udah dihargain atau belum? Ya dihargai. Kita berusaha dihargai. Kita berusaha optimalisasi lah. Soal gaji pemain di Perserang aman? Wah. Itu kan menjadi permasalahan. Ya, klasik semua ya. Klasik lah ya semua. Di Perserang sendiri. Enggak, saya sih mau ngomong secara umum ya. Ya. Intinya kalau kita manage dengan baik, ya terbuka, semua tuh bisa ada solusi, itu aja. Jadi ya. Jadi permasalahannya nggak terbuka. Ya saya lihat sih, yang saya alami sih, ya saya baru tahunya akhir tidak terbuka, gitu. Jadi semua tuh memang harus manajemennya harus sehat dan intinya adalah jujur. Nggak hanya Perserang ya. Ya saya lihat sih, ya nggak tahu ya, yang saya nggak mau ngomong yang lain atau Oh, iya. gimana gitu. Nggak mau ngomong dapur lain ya. Dapur lain, tapi yang pasti saya pingin tuh keprofesionalitasan teman-teman dalam berolahraga itu harus dijaga. Sportivitas lah ya. Ya. Untuk di sepak bola Indonesia sendiri menurut Bapak gimana? Ya seperti dilihat sekarang, ya seperti itu. Ya mudah-mudahan makin kesini makin ada Jual beli gol ya yang bisa dibeli, yang bisa dipesan. Ya kalau Pernah ngalamin Pak, ditawarin? enggak. Enggak. Ya ada aja sih, coba kita enggak. Karena waktu itu emang kita enggak ada duitnya. Oh iya. Walaupun ada duitnya, saya mendingan buat anak-anak. Itu aja. Tapi pernah ditawarin kan? Ada lah ya oknum yang nawarin. Ya nyampe, cuma saya nggak mau tahu. Penawarannya gimana, masih ingat? Enggak juga pokoknya. Enggak juga pokoknya, jadi sebenarnya bukan yang nggak tahu sih, mafia itu kayak apa ya, kayak kentut lah gitu, baunya aja kecium, orangnya nggak jelas. Iya sih. Tuh. Tapi itu maksud saya emang harus dilawan sih Pak. Jadi lawannya sama dengan permainan kita yang profesional itu bagi Iya. saya sih, dan jujur Dan juga. menolak. Iya, jangan so ini juga kita gitu. Saya mah mendingan fokus ke tim aja. Untuk tim lokal sendiri, untuk dana seperti apa sih Pak? Dikelola sendiri? Ya dikelola sendiri lah, kan ada subsidi, mungkin Subsidi sponsor, dari liga ya? PSSI, ya cuman kan maksud saya kita harus optimal dan dibutuhkan orang yang peduli dan jujur. Itu ditegaskan ya? Iya.
untuk tim sepak bola di Banten khususnya? Ya semuanya lah jadi di Banten lah. Oke. Untuk santai dong. Aduh. Untuk pesan persepak bolaan di Indonesia khususnya di Banten, Pak. Ya bagi saya sih tidak hanya sepak bola ya, semua bidang tuh harus apa ya, harus jujur. Terus ya kita yang punya kebetulan mempunyai fasilitas posisi atau apa, ya kita harus dukung dan aware terhadap media-media seperti itu, media untuk olahraga, media untuk seni, media untuk yang lain lah. Intinya seperti itu. Karena investasi yang paling baik itu bagi kita yang tua, kalau masih muda ya, adalah ya memperhatikan yang muda.